Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Kalian pernah dengar nggak tentang rumput laut yang ada di sekitar daerah tempat tinggal kalian? Kayak di daerah tempat tinggal aku, yaitu Lombok Tengah bagian selatan, itu ada salah satu rumput laut, yaitu Calopapicus alvarezi. Apa sih itu Calopapicus alvarezi? Yuk disimak video berikut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya rumput laut alga merah atau Rhodophyta jenis Calopapicus alvarezi. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada outline dari video ini, yaitu ada pendahuluan, ada teknik budidaya, pembahasan, dan juga yang terakhir kesimpulan. Jadi, apa sih itu Calopapicus alvarezi? Calopapicus alvarezi merupakan salah satu jenis alga merah Rhodophyta yang banyak tumbuh dan berkembang di perairan tropis, khususnya di pesisir Indonesia dan beberapa wilayah Asia Tenggara lainnya. Terdapat juga di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah bagian selatan, yaitu Gerupuk. Nah, ini tuh di sekitar daerah tempat tinggal saya loh. Alga ini termasuk dalam genus Calopapicus yang dikenal sebagai sumber utama keragenan dan suatu polisakarida yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak digunakan sebagai penstabil, pengental, dan emulsifer dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik. Calopapicus alvarezi memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun global loh, dikarenakan kandungan keragenannya yang bernilai komersial tinggi. Selain itu, alga ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid atau triterpenoid yang menunjukkan aktivitas farmakologis termasuk anti jamur, anti-inflamasi, antibakteri, antivirus, antidiabetes, dan anti kanker. Senyawa-senyawa ini menjadikan Calopapicus alvarezi berpotensi sebagai bahan baku dalam industri farmasi, kosmetik, dan nutraceutikal. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Adapun sebaran secara alami dari Calopapicus alvarezi ini yaitu berasal dari wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Filipina, yang merupakan pusat utama budidaya dan produksi alga ini di dunia. Selain itu, Calopapicus telah diperkenalkan ke berbagai negara dengan garis pantai tropis dan subtropis di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Atlantik Barat. Di beberapa lokasi seperti Kepulauan Hawaii, alga ini telah menyebar dan menjadi naturalisasi dengan dampak ekologis tertentu. Adapun keragaman dari Calopapicus alvarezi ini yaitu memiliki morfologi yang bervariasi dengan talus yang panjangnya berkisar antara 24 hingga 48 cm dan warna yang beragam mulai dari coklat, hijau, hingga merah dengan berbagai intensitas warna yang dipengaruhi oleh kondisi cahaya di lingkungan tumbuhnya. Kemudian struktur cabang alga ini bersifat lentur dan bercabang tidak beraturan dengan diameter cabang bervariasi dan berbeda, beberapa milimeter hingga lebih dari 1 cm pada jaringan yang lebih tua. Keragaman ini juga mencerminkan adaptasi alga terhadap lingkungan pesisir yang berbeda-beda. Namun, secara keseluruhan, Calopapicus alvarezi ini merupakan alga merah tropis yang tidak hanya penting secara ekonomi sebagai sumber keragenan, tetapi juga memiliki potensi biofarmasi yang luas, serta distribusi dan keragaman yang mendukung keberlanjutan budidaya dan pemanfaatannya di berbagai wilayah pesisir tropis. Kemudian di sini ada beberapa teknik budidayanya. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu teknik patok dasar. Patok dasar adalah konstruksi budidaya rumput laut yang berupa patok-patok yang ditancapkan pada dasar perairan pada area pasang surut. Ukuran patok dasar yang digunakan adalah 5 meter dikali 2,5 meter dan patok dapat dibuat dari patok bambu dan kayu. Panjang patok kurang lebih 50 cm dan tertancap pada dasar perairan sebanyak 60%. Tali ris diikatkan pada patok minimal 10 cm dari tinggi patok yang tertancap. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik budidaya ini yaitu kelebihannya mudah dilakukan tanpa alat khusus, biayanya rendah, dan efektif di dasar berbatu atau karang mati. Namun terdapat beberapa kekurangan yaitu bibitnya itu mudah terbawa arus dan ombak, kemudian mudah dimangsa predator seperti bulu babi, kemudian kurang sesuai untuk dasar perairan yang berpasir, kemudian tingkat keberhasilan tumbuhnya rendah. Berikut adalah contoh gambar dari patok dasar tersebut. Kemudian teknik budidaya yang kedua yaitu metode rakit apung. Metode ini memanfaatkan rakit bambu berukuran 2,5 x 2,5 meter menggunakan bambu yang berdiameter 8-10 cm sebagai rangka utama yang disusun dari 4 batang bambu sebanyak 3 meter. Setiap sudut rakit diperkuat dengan batas kayu berdiameter 3 cm dan panjang 50 cm. Sebanyak 10 tali ris sepanjang 2,5 meter dipasangkan pada sisi-sisi rakit dengan jarak antar tali anak yaitu 25 cm. Masing-masing tali anak memiliki 10 titik ikat menghasilkan total 100 titik tanam untuk bibit rumput laut yang memudahkan pemantauan dan perawatan. Kelebihan dari metode ini yaitu mudah diawasi dan dipanen dan tidak memerlukan dasar perairan tertentu, namun memiliki beberapa kekurangan yaitu kurang stabil saat kondisi laut buruk dan struktur rakit membutuhkan perawatan yang rutin. Berikut adalah gambar.
Kemudian yang terakhir adalah metode longline atau garis panjang. Dalam metode ini, bibit rumput laut diikat pada tali utama sepanjang 25 meter. Kemudian kedua ujung tali ditopang oleh tiang kayu, sementara pelampung dari botol plastik 500 ml ditempatkan setiap 2,5 meter agar tali tetap mengapung. Kemudian terdapat 100 titik tanam dengan jarak antar tali anak sekitar 25 cm sehingga bibit memiliki ruang tumbuh yang cukup. Adapun kelebihannya, ideal untuk perairan dengan arus sedang, kemudian hasil panen relatif tinggi. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan area luas dan penataan khusus dan rentan terganggu oleh ombak besar. Berikut adalah foto untuk teknik longline. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Budidaya rumput laut, khususnya alga merah seperti Capapicus alvarezi, menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Metode rakit apung menggunakan konstruksi bambu yang mengapung di perairan dengan tali ris sebagai tempat mengikat bibit. Kemudian metode ini tuh cocok untuk perairan dalam yang tidak memungkinkan penancapan patok. Sementara itu, metode patok dasar ditempatkan di zona pasang surut dengan substrat pasir atau karang mati, menggunakan tiang kayu yang ditanam ke dasar laut sebagai penopang tali ris. Kedua metode ini terbukti mampu menunjang pertumbuhan dari Capapicus alvarezi, namun metode patok dasar menunjukkan pertumbuhan yang lebih optimal. Distribusi alga merah sangat dipengaruhi oleh faktor kedalaman, kualitas air, dan tipe substrat. Rata-rata alga merah ditemukan pada kedalaman 5-15 meter dengan substrat berupa karang patah dan pasir yang mendukung pertumbuhannya. Pada kedalaman ini, cahaya matahari masih dapat menembus dengan cukup dan mendukung proses fotosintesis. Faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan pH sekian ini terpantau dalam kondisi optimal bagi kehidupan alga merah. Kecepatan arus yang tercatat yaitu 15-20 cm per detik juga berada dalam kisaran ideal untuk distribusi nutrien yang dibutuhkan alga. Kecerahan perairan yang mencapai 12-14 meter turut mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan optimal. Kemudian, Capapicus alvarezi ini sendiri merupakan komoditas yang unggulan dalam industri rumput laut karena menghasilkan kerajinan dan zat yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Rumput laut Capapicus alvarezi merupakan salah satu jenis alga merah penghasil kapal kerajinan, senyawa penting yang banyak digunakan di industri makanan, farmasi, dan kosmetik itu. Budidayanya umum dilakukan dengan metode longline, rakit apung, dan juga patok dasar. Namun, yang lebih unggul adalah si patok dasar dan metode rakit apungnya, seperti yang saya telah jelaskan di slide sebelumnya. Namun, ketiga metode ini juga memiliki keunggulan seperti pertumbuhannya cepat, produktivitasnya tinggi, serta nilai ekonominya yang kuat. Namun, seperti budidaya rumput laut lainnya, keberhasilan itu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan perairan, pemeliharaan rutin, dan teknik pengingatan bibit yang tepat. Secara keseluruhan, introduksi metode budidaya yang tepat dan sesuai kondisi lokal dapat menjadi solusi terhadap overeksploitasi rumput laut dari alam. Teknologi sederhana seperti rakit apung dan patok dasar tadi itu mampu diaplikasikan oleh masyarakat dan berpotensi meningkatkan hasil panen jika dibarengi dengan pelatihan teknis dan pengelolaan lingkungan yang baik. Tidak terasa, kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini yaitu penetapan teknologi budidaya Capapicus alvarezi melalui metode rakit apung, patok dasar, dan metode longline menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam hal adaptasi bibit dan pertumbuhan tanaman. Metode patok dasar memberikan hasil pertumbuhan lebih optimal dibandingkan rakit apung, terutama di perairan pasang surut dengan substrat keras. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya lokal dalam teknik budidaya rumput laut secara berkelanjutan. Selain itu, adanya diskusi bersama masyarakat membuka peluang pengembangan budidaya untuk jenis rumput laut lainnya seperti Capapicus alvarezi yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sumber kerajinan. Dengan dukungan teknologi yang sederhana, pelatihan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, budidaya rumput laut alga merah berpotensi menjadi sektor andalan bagi masyarakat pesisir dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut. Baik, sekian video presentasi saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Bisa di-scan pada layar. Thanks for watching. Don't forget to like and share. Sampai jumpa! Sekian video presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.